petugas tidak perlu pakai hazmat, melainkan pakai gaun, pakai face shield, pakai masker, sarung tangan ya. Dan kursi antara petugas dengan peserta diusahakan dengan jarak 1-2 meter. Yang kelima, bagaimana konstruksi? Kegiatan ini nanti ada hubungannya dengan surveillance ya, untuk mengantisipasi dampak ini kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi nanti mohon kerjasamanya bagi petugas baru, ada job baru. Lanjut. Jadi standar pelayanan terbagi 3, ketentuan ruang dan alur. Yang kedua ketentuan waktu, dosis dan cara pemberian. Yang pertama ketentuan ruangan dan alur ya. Ketentuan ruang dan tempat pelayanan. Tempat pelayanan atau ruang yang digunakan harus cukup luas dengan sirkulasi udara bagus. Jadi diusahakan tidak di dalam gedung ya. Jadi di dalam gedung tapi terbuka dengan udara yang leluasa ya. Yang kedua, tempat pelayanan dibersihkan dan didesinfeksi sebelum dan sesudah pelayanan. Jadi 2 kali. Yang ketiga, tersedia fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer. Yang ketiga, meja pelayanan antar petugas diatur jaraknya 1-2 meter. 5, ruangan tersebut hanya diperuntukkan untuk orang yang sehat, orang yang akan melakukan vaksinasi. Jadi untuk tempat kita, untuk UPT Puskesmas Tawi saya, kami rencanakan ruangannya di garasi mobil yang ukuran 8x8 ya. Jadi nanti kita setting, kita atur sedemikian rupa sehingga nyaman dalam kita memberikan pelayanan. Yang keenam, menyediakan tempat duduk bagi sasaran sebelum dan 30 menit sesudah vaksinasi dengan jarak aman. Di ruang tunggu pendaftaran nanti memang ada, kami rencanakan ada ruang tunggunya tetap dengan protokol kesehatan. Terus nanti di meja 4 kami juga atur sedemikian rupa, tidak hanya kursi, bahkan nanti kami sediakan tempat tidur untuk melakukan observasi bagi sasaran yang katakanlah mengalami simptom atau apa ya, yang perlu tindakan ada tempat tidur. Lanjut. Ini ketentuan alur. Ketentuan alurnya dibagi menjadi 4 ya, 4 meja. Meja pertama, meja pendaftaran dan verifikasi data. Jadi peserta datang itu sudah membawa e-tiket ya, e-tiket dan KTP, e-tiket dan e-KTP, dan verifikasi dengan tetap menggunakan aplikasi Piker vaksinasi ya. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, nanti daftar peserta diunduh sebelum hari H. Di meja 2, petugas yang jelas lebih dari 1 meja nanti yang kita gunakan di meja 2. Petugasnya juga lebih dari 1, dokter dan perawat. Di situ nanti kerjanya screening dan anamnesa termasuk pemeriksaan fisik sederhana. Jadi sudah kami rencanakan bahwa pemeriksaannya nanti tidak hanya suhu tubuh dan tekanan darah, tapi melainkan juga saturasi oksigennya juga kita periksa. Habis itu kita lakukan penapisan kepada sasaran yang isinya 16 pertanyaan itu tadi ya. Dan diberikan edukasi tentang vaksinasi COVID-19 itu di meja 2. Untuk di meja 3, itu akan dilakukan ya edukasi pasti ya, edukasi secara singkat tentang pemberian vaksinasi, tentang efeknya, dan diberikan vaksinasi COVID-19
sesuai dosisnya 0,5 mili di lengan kiri atas secara intramuskular ya. Setelah memberikan vaksinasi, petugas di meja 3 memberikan memo, di mana memo itu isinya tentang jenis vaksin dan nomor bed vaksinnya. Setelah dilakukan vaksinasi, peserta diarahkan ke meja 4. Di meja 4 itu dilakukan pencatatan secara piker vaksinasi juga. Jadi peserta yang sudah diberikan vaksinasi membawa memo ke meja 3 di meja 4, dan meja 4 melakukan pencatatan. Petugas mempersilahkan pasien duduk dan dipersilahkan untuk menunggu selama 30 menit untuk mengantisipasi terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Setelah 30 menit diobservasi tidak ada kelainan, baru bisa diperbolehkan pulang. Lanjut. Jadi ini tugas-tugas di meja 1 sampai meja 4 ya. Sudah saya jelaskan secara singkat, nanti saya bagi ke grup, nanti bisa dibaca juga ya. Teman-teman pustu bisa baca rinciannya dari meja 1 sampai meja 4 itu apa aja yang dikerjakan. Lanjut aja Mas, lewati Mas. Pengelolaan vaksinasi pada saat pelayanan. Jadi pengelolaan vaksin ini harus hati-hati, karena kalau tidak pada suhu yang dianjurkan, yang sesuai juknis, itu akan mempengaruhi efikasi dari vaksin itu sendiri. Suhu yang dianjurkan untuk vaksin Sinovac itu 2-8 derajat. Jadi kita usahakan tetap mengikuti juknis yang ada. Jadi untuk penyediaan vaksin nanti pengelola vaksin yang menyediakan, dan penggunaan saat pelaksanaan, usahakan yang vaksinnya sudah dipakai tidak tercampur dengan vaksin yang belum tercampur. Ada apa itu ya? Ada busa itu ya. Jadi yang digunakan taruh busa situ, ya kan, tetap di bawahnya. Saat pelayanan vaksin jangan terpapar sinar matahari langsung. Vaksin yang sudah dipakai ditempatkan pada spons atau busa penutup vaksin karir. Sedang vaksin yang belum dipakai tetap disimpan di vaksin karir ya, gitu ya. Terutama nanti di yang petugas yang di meja 3 ini yang harus diperhatikan betul. Soalnya kalau kita salah penyimpanan, artinya kemujaraban vaksin itu berkurang juga ya. Jadi harus hati-hati. Ini skemanya meja 1, kalau misalnya lebih jaraknya seperti yang saya sampaikan tadi, antara 1 sampai 2 meter. Lanjut aja Mas. Alur pelayanan yaitu meja 1, pasien datang menunjukkan etiket untuk verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi PCare ya. Habis itu diarahkan ke meja 2. Meja 2 melakukan pemeriksaan anamnese dan pemeriksaan fisik sederhana. Habis itu melakukan screening dengan menggunakan aplikasi PCare. Kalau jaringan mendukung lah ya ini ya. Kalau jaringan tidak mendukung, terpaksa menggunakan manual. Nanti manualnya juga kita sediakan. Sasaran yang ditunda pemberian vaksinnya akan dijadwalkan ulang oleh sistem. Jadi semua nanti kalau aplikasi PCare-nya jalan ya, aplikasi PCare-nya jalan, jadi yang jawab dari 16 pertanyaan itu yang dijawab sistem. Oh misalkan si Anjar tidak hamil, tidak menyusui, tidak diabetes, tidak tekanan, pokoknya sampai 16, nanti di situ ada itu layak diberikan vaksinasi, gitu ya. Yang meja 3, petugas memberikan vaksinasi secara intramuskular sesuai prinsip penyuntikan aman ya. Petugas masukkan nama vaksin dan nomor bed pada memo diberikan kepada pasien pada aplikasi PCare. Meja 4, petugas mencatat hasil pelayanan vaksinasi dalam aplikasi PCare. Sasaran diobservasi selama 30 menit
untuk menjaga kemungkinan terjadinya KIPI. Petugas memberikan penyuluhan tentang 3M dan vaksinasi COVID-19. Jadi petugas di meja 4 itu sudah mencatat, memberikan edukasi tentang 3M dan vaksinasi dan melakukan observasi selama 30 menit. Lanjut. Waktu pelayanan. Waktu pelayanan tidak mengganggu jadwal pelayanan imunisasi rutin. Jadi jadwal untuk kita, untuk Puskesmas Tali Sayang itu dilaksanakan untuk vaksinasi COVID dilaksanakan setiap hari sebanyak 2 sesi ya, kecuali hari Jumat. Hari Jumat hanya 1 sesi, per sesi 10 orang. Jadi kalau hari Senin itu kita buka 2 sesi, artinya 20 orang yang akan melakukan vaksinasi. Kecuali hari Rabu, Kamis tetap 2 sesi, Sabtu 2 sesi, hari Jumat 1 sesi. Jam pelayanan tidak perlu lama dan dibatasi jumlah sasaran dilayani dalam 1 sesi. Jadi kita untuk Puskesmas Tali Sayang dibatasi 10 per sesi. Jadi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu kita melayani 2 sesi. Ketiga, untuk layanan vaksinasi COVID-19 di RS pemerintah sudah ini ya. Lanjut. Dosis pemberian vaksinasi COVID diberikan secara intramuskular di bagian lengan kiri atas dengan dosis 0,5. Setiap sasaran akan mendapatkan dosis vaksin 2 dosis vaksin COVID dari jenis yang sama sesuai dengan waktu pemberian ke titik-titik yang ditetapkan. Contoh begini. Mas kemarin masukin nomor syukur kah?